Dua orang sedang memadu kasih, yaitu Dr. Ted dan tunangannya Gwen. Sang kekasih meminta untuk bercinta, tapi Ted harus bersiap untuk pergi sebelum ketinggalan pesawat. Ted mempunyai pekerjaan yang harus dilakukannya, yaitu mengidentifikasikan kematian seseorang guna mengetahui penyebab kematian itu. Ted masuk ke Metropolitan University Medical Center. Di sana, dia disambut oleh Dr. Ben Stravinsky. Ben mengantar Ted berkeliling, mulai dari kamar mayat biasa hingga ruang patologi 1. Di sana, beberapa dokter magang sedang membedah beberapa mayat. Seseorang menggoda Ted. Thor sampai di ruang pertemuan di mana Dr. Morris sedang mengisi materi. Ted mendatangi Morris dan ternyata Dr. Morris adalah teman dari ayah Gwen dan juga penanggung jawab dari para anak magang. Dia menyuruh Ben untuk memanggil Dr. Gallo. Gallo adalah dokter magang terbaik saat ini. Dia pernah memecahkan kasus pembunuhan yang sangat sulit. Morris berharap Ted dan Gallo bisa akur. Seorang anak yang sudah mati berada di meja mayat. Ted pun mempunyai teori kalau anak tersebut mati karena asma. Tapi beberapa menyangkalnya dan Ted memberikan data yang didapatnya. Griff terlihat tidak menyukai Ted. Ted yang hendak pulang ditabrak oleh Griff. Dia mengatakan kalau ada masalah, yaitu semua orang tidak menyukainya. Tapi Ted mengatakan kalau itu bukan suatu masalah baginya. Sesampainya di kos, Ted menelpon Gwen kekasihnya dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Hari berikutnya mayat kembali masuk ke dalam patologi, yaitu bernama Carl. Ketika Dr. Morris menjelaskan beberapa penyakitnya, mayat itu bergetar. Dengan cepat, Ted menusuk kepala bagian belakang mayat itu dan getarannya berhenti. Malam harinya, ketika hendak pulang, Ted melihat Gallo dan kelompoknya sedang pergi bersama-sama keluar. Pagi hari, Ted sarapan sembari memandangi foto-foto mayat yang meninggal dengan tidak wajar. Di ruang patologi, mereka semua kembali mengotopsi mayat yang ada, mulai dari membongkar dada dan juga tengkorak. Gallo membuka otak mayat sembari mengoceh tentang pemikirannya. Ted mengerti apa yang dikatakan Gallo, tapi dia tidak sepemikiran dengannya. Setelah pekerjaan selesai, Gallo mendatangi Ted yang sedang minum. Dia mengajak Ted bergabung bersamanya di sebuah bar bersama dengan yang lainnya. Mereka bersulang bersama dan Dr. Catherine menanyakan jika membunuh tidak melanggar hukum, siapa yang ingin kalian bunuh. Satu persatu pun menjawab dan Gallo menanyakan jawaban itu kepada Ted. Ted memberikan kalau dia akan membunuh mereka semua karena banyak bicara. Dia juga mengatakan kalau sudah bawaan kita semua untuk membunuh karena kita itu binatang. Semua pun terkejut dengan jawaban Ted. Gallo mengajak Griff untuk mengambil minuman lagi. Sementara Juliet mencoba menggoda Ted. Gallo datang dan menyuruh menghabiskan minumannya dan mereka akan pergi. Tapi kali ini Ted tidak diajak. Hanya dia dan kelompoknya. Gallo juga mengajak Ted pergi bersama besok malam dan hanya berdua saja. Malam hari berikutnya mereka berdua mabuk bersama. Gallo mengajak Ted ke suatu tempat. Ternyata itu adalah sebuah tempat lokalisasi. Karena terlalu mabuk, Ted pun muntah. Pagi hari di tempat kerja mayat kembali datang. Ketika dibuka, Ted merasa tidak asing dengan orang itu. Ya, orang yang berada di tempat lokalisasi. Ted pun merasa terganggu dan keluar dari ruangan patologi. Mereka mulai menyimpulkan penyebab kematian orang itu, mulai dari pembunuhan dan mati karena tusukan. Ted mempunyai pendapat lain, yaitu orang tersebut mati karena diracun. Gallo pun menyetujui rincian dari pendapat Ted tentang mayat itu. Gallo mengajak Ted untuk menemuinya malam nanti. Ketika malam tiba, Ted menunggu Gallo. Mereka bertemu di depan lift dan Gallo mengajaknya ke ruang bawah tanah. Di sana ada mayat yang mereka otopsi pagi hari tadi. Gallo menyuruh Ted untuk menganalisa kembali. Ted pun mengatakan kalau Gallo yang membunuhnya. Gallo tidak merasa bersalah melakukan hal itu. Ted pun tetap pada pendapatnya, yaitu orang itu mati karena diracun. Gallo merasa kecewa kepada Ted dan dia pun menyuruh Ted untuk pergi sebelum yang lainnya datang. Di luar, Ted melihat Griff dan yang lainnya masuk ke dalam gedung. Juliet mengetahui keberadaan Ted. Sesampainya di kos, dia menelpon Gallo dan menanyakan bagaimana Gallo bisa yakin Ted tidak akan melapor. Ternyata Gallo sudah mempersiapkan semuanya.
Ternyata Gallo sudah mempersiapkan semua bukti yang akan mengarahkan kepada Ted jika dia melapor. Hal itu juga akan membuat permainannya usai dan mereka semua tidak bisa bermain lagi. Hari berikutnya Morris menanyakan hasil dari mayat kemarin kepada Ted. Ternyata hasil dari tes racunnya negatif. Malam harinya di luar gedung, Ted menemui Gallo dan dia menjelaskan teori barunya. Gallo pun terkejut karena kali ini benar. Ted beranjak pergi dan Gallo mengatakan kalau dia ingin bermain maka harus membawa sesuatu ke atas meja. Hari selanjutnya Ted kembali ke kantornya. Dia nongkrong di luar gedung dan Juliet mendatangi yang kemudian menanyakan apakah Ted akan ikut masuk ke dalam permainan. Ted mengatakan kalau dirinya masih belum yakin. Juliet pun membawakan secari kertas yang berisi nomor ruangan di rumah sakit. Ted mendatangi ruangan itu. Di sana ada pasien yang membunuh istri dan kedua anaknya. Dia sempat bunuh diri tapi tidak berhasil. Ketika kembali ke kosan, Ted melihat wanita yang mati mendadak di dalam bus, tapi dia tidak peduli dan keluar begitu saja. Ted membunuh pasien itu dengan cara menyuntikkan sesuatu di telinganya dan menaruh cairan di mulutnya. Di kantor, Gallo mendatangi Ted. Dia menjelaskan kalau apa yang dialaminya adalah normal karena baru pertama kali. Tidak ada rasa bersalah, yang ada hanya takut akan ketahuan. Malam hari, di ruang basement mereka semua berkumpul. Gallo mulai menganalisa mayat itu dan Griff memberinya rokok dan dia mulai mabuk. Mereka semua membelah dan membuka mayat itu. Ted pun masuk ke dalam kelompok mereka. Pagi hari ketika bangun tidur, dua bola mata ada di mejanya. Dia segera berlari menuju kantor dan hanya mendapati Juliet. Malam harinya mereka berdua pun pergi bersama. Juliet mengajak Ted menemui seseorang. Dia mengatakan kalau itu adalah ayahnya. Dia telah memperkosa Juliet ketika masih kecil. Juliet pun berharap Ted membantunya karena ini adalah gilirannya membawa mayat ke atas meja untuk permainan. Pembunuhan pun dilakukan dengan mengelabui orang itu. Setelah membunuh, mereka berdua bercinta di depan mayatnya. Di atas meja, semua orang saling menebak penyebab kematiannya. Gallo mencurigai kalau ada kerjasama antara Juliet dengan Ted. Gallo mendatangi kosan Ted dan dia menanyakan apakah dia bermain adil. Dia juga menanyakan apakah Ted membantu Juliet, tapi Ted tidak mengakuinya. Gallo pergi dan mengatakan semoga Juliet tidak menceritakan tentang dia diperkosa oleh ayahnya, karena ayah Juliet yang sebenarnya masih hidup dan dia adalah ketua institut perbankan dan juga seorang pria yang hebat. Merasa tertipu, Ted pun mendatangi Juliet yang berada di bar. Dia memaksa untuk mengatakan siapa pria itu yang sebenarnya. Hari demi hari berlalu, permainan itu berlanjut dan memakan korban yang banyak. Ted dan Juliet semakin menggila, mereka bercinta di mana saja, bahkan di meja tempat mayat diotopsi. Suatu hari Morris mendatangi Ted. Dia mengatakan untuk fokus kepada tujuannya dan mengesampingkan kegiatan ekstrakurikulernya. Morris menyuruhnya untuk menjauh dari Dr. Gallo untuk sementara, dan selama liburan untuk berfokus dengan apa yang sudah diraihnya selama ini. Di dalam kos, Juliet mendatangi Ted dan mereka bercinta. Ketika liburan tiba, Ted pergi ke rumah Gwen, tunangannya. Dia berbicara kepada calon mertuanya, dan mertuanya pun akan membawanya ke perusahaan yang besar, tempat yang terbaik untuk bekerja. Malam harinya, Ted dan Gwen pun bercinta. Di tempat lain, Juliet juga bercinta dengan Gallo secara ganas. Gwen mengatakan kalau dirinya akan ikut dan tinggal bersama Ted karena dia masih mempunyai libur panjang sebelum masuk kuliah lagi. Ted pun menyetujuinya meski dia sedikit khawatir. Hari berikutnya, Ted sudah kembali ke kos bersama dengan Gwen. Dia segera menghapus darah yang ada di foto. Gwen terkejut karena menemukan pipa hisap di kamar Ted. Ted tidak mengakuinya dan mengatakan kalau itu adalah milik orang lain. Dengan bujuk rayu, Gwen pun mempercayainya. Mereka berdua menghadiri pesta. Ted memperkenalkan Gwen dengan Gallo dan juga Juliet. Juliet terlihat tidak senang dan Ted mengajak Gwen pergi menemui Dr. Morris. Gallo marah kepada Juliet karena dia tahu kalau Juliet sudah bercinta dengan Ted. Malam harinya ketika Ted sedang tidur, dia mendapatkan telepon untuk segera merapat ke basement.
Ketika sampai di sana, Gallo sudah membantai beberapa orang. Gallo menjadi gila dan Ted menebak semua kematiannya. Dia mengatakan kalau sudah tidak melihat kejeniusan di sana. Gallo merasa marah dan mereka berdua pun membereskan itu. Ted pulang ke kosannya. Di sana, Juliet sudah menunggu dan dia memblowjob Ted. Kegiatan itu dilihat oleh Gallo. Ted segera menyuruhnya untuk pergi dan dia kembali ke kamar dan tidur bersama Gwen. Hari berikutnya, Ted menemui Gallo dan mengatakan kalau dia ingin keluar dari permainan. Gallo mengatakan kalau Ted tidak bisa keluar semudah itu karena dia sudah terlibat dengan banyak kekacauan. Gallo bahkan akan mengajak Gwen untuk ikut. Ted marah mendengar hal itu, tapi itu segera mereda. Gallo pun mengatakan kalau besok ada rapat bersama dan Ted tidak akan melewatkan yang satu ini. Ted pun pulang tanpa menyapa teman permainannya. Dia makan bersama Gwen di dalam kos. Malam berikutnya di dalam basement. Mayat yang selanjutnya adalah Juliet. Mereka semua terkejut. Ketika salah seorang hendak menyalakan rokok, sebuah ledakan terjadi. Ruangan itu sudah disabotase oleh Ted. Pagi hari, ketika Ted mendatangi kantor, Morris mengatakan kalau terjadi ledakan dan mengakibatkan beberapa dokter magang mati. Lebih tepatnya 4 orang. Ted merasa aneh karena harusnya ada 5 orang. Dia pun berusaha menelpon Gwen tapi tidak diangkat. Ted segera berlari menuju kosannya. Sementara Gallo terlihat mendatangi kamar Ted. Dan ketika Ted sampai di kos, Gwen sudah meninggal. Beberapa hari selanjutnya, Morris mendatangi Ted yang sedang bersedih. Dia mengatakan kalau polisi sedang mencari Jake Gallo. Dia turut bersedih atas kematian Gwen. Dia juga belum mengetahui penyebab kematiannya dan harus dilakukan otopsi besar. Ted pun menawarkan diri kalau dia akan melakukannya sendiri. Dia tidak ingin orang lain menyentuh tubuh Gwen. Ted pun mulai mengotopsi dan membelah tubuh Gwen seorang diri. Beberapa hari berikutnya, Ted pun kembali bekerja seperti biasa. Suatu malam, Gallo mendatangi Ted di kantornya dan dia langsung menghajarnya. Ketika bangun, Gallo pun mengatakan kalau dia sudah membaca berita tentang penyebab kematian Gwen. Gallo merasa kecewa terhadap Ted, dan dia juga mengatakan kalau dirinya menang karena Ted gagal menebak. Tapi ternyata Ted tertawa. Dia melakukan itu supaya orang tuanya tidak bersedih. Dari belakang, Ben menyekap Gallo dan dia membantu Ted. Ted pun mulai menjelaskan teorinya sembari melakukan itu kepada Gallo. Hingga akhirnya Gallo diotopsi ketika dia masih belum mati. Dan film pun berakhir. Itu tadi rangkuman film Patologi. Film ini menceritakan dokter magang forensik yang menjadi psikopat karena terobsesi menjadi Tuhan. Mereka terobsesi karena bisa mengetahui penyebab kematian seorang dan membuat sebuah kematian. Permainan itu ditujukan untuk mengetahui siapa yang terbaik di antara mereka.